Halo semuanya, balik lagi di podcast episode terakhir bersama Trio R, saya Rasya. Saya Ridwan. Dan Reza. Nah, di podcast terakhir ini kita akan ngebahas tentang materi yang berjudul penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, topik ini sebenarnya sering dianggap ribet, sering kayak, wah ini hitung-hitungan, pusing gitu, rumus-rumusan. Tapi kalau kita bisa pahami dengan pelan-pelan, justru materinya itu cukup logis dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari tuh nih. Benar banget. Nah, jadi itu termasuk materi yang sering keluar dalam tugas bahkan UAS. Dan jadi penting buat kita pahami minimal konsep dasarnya dulu nih. Jadi tenang aja teman-teman, kita bahasnya bakal santai kok. Nggak terlalu teoritis tapi tetap dapatlah intinya. Jadi tapi jujur ya, kan dengar kata penganggaran itu yang langsung kebayang buat kita itu seperti angka, table, sama Islam panjang banget. Nah, iya banget. Karena langsung pusing dulu sebelum belajar gitu. Ya padahal tuh memang kalau kita pikir-pikir, pada waktu kita pikir kita tuh sebenarnya udah sering ngelakuin penganggaran di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari sama sekali. Oke, ada nggak sih contohnya? Oke, contohnya mungkin misalnya kalau kita dapat uang bulanan gitu, terus kita udah mikir 200 buat ini, 200 itu betul. Nah itu kan melakukan itu tuh penganggaran dari kita sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya udah bentuk sederhana dari penganggaran. Karena kita bisa merencanakan penganggaran untuk masa depan. Oke, jadi secara tidak kita sadari konsepnya itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari ya. Jadi cuma yang perusahaan itu skalanya lebih besar dan lebih kompleks. Iya betul. Setelah tadi kita bakal sekarang kita bakal masuk ke pengertian. Nah, jadi sebenarnya penganggaran itu apa sih? Nah, untuk penganggaran itu adalah proses penyusunan rencana keuangan dari periode ke periode selanjutnya. Apa tujuannya? Adalah tujuan yang masa depan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Oke, tapi dapat dari bawahi ya. Ini bukan cuma sekedar angka ya, Bang Ridwan. Akan tetapi di dalamnya ada rencana, tujuan, dan strategi yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Oh jadi bisa dibilang ya, kalau penganggaran itu kayak peta, jangan lupa peta jalan buat perusahaan ya. Ya, betul banget. Tanpa anggaran, perusahaan tidak bisa jalan dengan arah yang jelas. Oke, dan biasanya juga anggaran itu disusun berdasarkan tujuan yang lebih besar dulu teman-teman. Jadi rencana itu mengikuti strategis perusahaan tersebut. Oh berarti kalau aku bayang-bayangnya alokasinya dari ini yang tujuan besar, kalau tujuan besar itu diturunkan menjadi rencana gitu, baru jadi angka yang jalan kan tuh. Ya, ini jadi semuanya saling terhubung. Oke, setelah pengertiannya sekarang kita bakal tujuan penganggaran. Jadi kenapa sih penganggaran itu penting banget? Oke, jadi yang pertama itu teman-teman, penganggaran itu artinya memaksa manajer untuk berpikir ke depan. Jadi nggak cuma reaktif tapi lebih ke proaktif ya. Yang kedua, anggaran membantu dalam pengambilan keputusan karena semua sudah direncanakan dan ada dasar datanya. Oke, dan yang ketiga sebagai alat evaluasi kinerja. Jadi kita bisa lihat apakah target tercapai atau tidak. Oh berarti nanti itu bakal dibandingkan antara rencana sama realisasinya ya? Ya, dari situ kita bisa tahu apakah penyimpanan atau tidak. Oke, dan satu hal lagi teman-teman. Jadi penganggaran juga sangat penting untuk dikoordinasikan. Jadi antar bagian di perusahaan bisa saling sinkron. Oh begitu ya, jadi misalnya ada bagian produksi nggak jalan sendiri tanpa takut target penjualan ya gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita bakal masuk lagi ke jenis anggaran ya. Sekarang pembahasannya adalah jenisnya. Jadi ada yang disebut jadi sekarang kita bahas jenisnya, yaitu ada yang disebut dengan anggaran induk. Oke, jadi anggaran itu atau yang bahasa Inggrisnya itu master budget ya. Jadi ini bisa dibilang kumpulan seluruh anggaran yang ada di perusahaan tersebut. Jadi biasanya itu dibagi jadi dua. Anggaran yang pertama itu ada anggaran operasi dan juga anggaran keuangan. Oh jadi kalau tanya anggaran operasi itu lebih ke kegiatan sehari-hari perusahaan ya tadi ya? Ya, betul sekali Rasya. Contohnya seperti anggaran penjualan, produksi, bahan baku, dan tenaga kerja.
Oke, jadi mungkin semuanya itu berkaitan langsung ya teman-teman dengan satu aktivitas utama di perusahaan yang masuk ke situ ya. Hmm, kalau misalnya dengan anggaran keuangan itu apa? Nah, kalau anggaran keuangannya itu lebih ke dampak finansial seperti anggaran kas dan anggaran laporan keuangan yang direncanakan. Oke, kalau dari aliran sendiri nih, penganggarannya itu mulai dari mana sih? Oke, jadi biasanya dimulai dari anggaran penjualan. Nah, karena penjualan itu jadi dasar dari hampir semua perencanaan lainnya. Kok kenapa bisa kayak gitu ya kalau boleh tahu? Karena dari target penjualan, perusahaan bisa menentukan berapa yang harus diproduksi terlebih dahulu. Oke, jadi lalu produksi dihitung lagi di kebutuhan bahan baku, tenaga kerja sampai biaya lainnya ya. Oh, berarti semua yang berkaitan, jadi semua itu yang saling berkaitan ya? Nggak bisa berdiri sendiri itu. Ya, makanya kalau misalkan ada kesalahan di awal, maka dampaknya akan terpangku pada keseluruhannya. Oke, setelah kita mendengar semua, kita bakal coba pengen nanya nih, bagaimana sih kita, apa ini sih bagian pengendaliannya sendiri? Oke, jadi setelah anggaran dibuat, langkah berikutnya adalah membandingkan dengan realisasi. Kalau ada perbedaan, ini disebut sebagai selisih dan varians. Eh, Varian itu harus dianalisis dulu ya? Ya, betul sekali. Misalnya, target jualan kita adalah 100 juta, tapi realisasinya kita cuma punya 80 juta misalkan. Oke, berarti ada selisih 20 juta yang perlu dicari penyebabnya dong. Nah, itu penyebab bisa macam-macam sendiri gimana sih? Ya, itu bisa ngacanggung karena ada faktor. Salah satunya faktor internal seperti kinerja tim ataupun faktor eksternal seperti kondisi pasar. Oke, mungkin dari situ perusahaan bisa ambil keputusan untuk perbaikan ke depannya. Oke, jadi itu tentang pengendalian. Sekarang kita masuk ke ini juga nih, anggaran statis dan fleksibel itu apa ya? Jadi anggaran strategis itu dibuat tetap dan tidak berubah walaupun kondisinya yang berubah. Nah, sedangkan anggaran fleksibel adalah anggaran yang menyesuaikan sesuai dengan perubahan aktivitas dan juga kondisi. Oh, berarti anggaran fleksibel itu lebih lebih relevan untuk kondisi-kondisi yang sekarang ya? Iya betul banget, terutama kalau bisnisnya dinamis dan enggak stabil. Makanya banyak banget perusahaan mulai beralih ke anggaran fleksibel. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Ternyata penganggaran juga berpengaruh ke perilaku manusia itu juga atau enggak? Iya, karena targetnya realistis seperti kayak karyawan biasanya lebih termotivasi. Tapi kalau target yang terlalu tinggi atau nggak masuk akal bisa bikin stres juga ya. Bahkan kalau misalnya harga itu terlalu tinggi, bahkan bisa muncul perilaku yang nggak sehat tuh, guys. Betul, penyebaran apalagi misalkan dia kayak manipulasi data ataupun sengaja menurunkan target. Oke, mungkin itu yang disebut perilaku disfungsional dalam organisasi ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, penganggaran itu bukan cuma soal angka, tapi juga alat penting untuk perencanaan dan pengendalian. Dan selain itu, penganggaran juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan serta mengevaluasi kinerja. Dan yang juga kalah penting adalah penganggaran juga bisa mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Oke teman-teman, ini mungkin podcast terakhir kita bersama ya. Semoga konten podcast kita bermanfaat. Bye bye. Teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan jelaskan tentang contoh laporan anggaran. Nah, berdasarkan data dari salah satu perusahaan itu Callblock Inc, salah satu anggaran penjualan dalam satuan ribuan pada tahun 30 yang berakhir pada tahun 31 Desember 1998. Nah, di sini aku menjelaskan tentang deskripsinya. Di sini ada unit atau penjual barang, ada harga jual per unit, artinya satuannya itu berapa, ada penjualannya. Oke, di sini ada 20 unit dengan harga jual per unitnya itu sekitar 0,70 dolar, maka didapatkan penjualannya itu sekitar 1,40 nah 1,400 dolar. Di kuartal kedua kita dapatkan unit yang lebih banyak sekitar 600 sekitar 6.000 unit dikali 0,70 dolar dengan total sekitar sekitar 4,200 dolar. Jadi teman-teman, simpelnya unit dikali dengan harga jual per unit, maka ada hasil penjualannya. Hingga pada akhir kuartal yaitu total tahun, dan seperti yang kita ketahui ada 16.000 unit, berarti itu dari total dari kuartal pertama sampai kuartal keempat, dan ada dikali
0,75. Kenapa 0,75? Itu diambil rata-rata di antara 70 dan 80. Jadi 75. Jadi untuk total pendapatannya itu sekitar 12.000 US dollar. Kalau misalkan teman-teman tambahkan Dolar. di yang sebelumnya itu jumlahnya sama segini. Oke, mungkin itu sekitar penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa sih itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan itu anggaran yang dikeluarkan untuk penjualan. Nah, sebagai rumusnya teman-teman, ini rumus ya, sama dengan Q ataupun quantity plus price ataupun kali price ataupun harga, teman-teman. Jadi ini rumusnya quantity banyaknya kali dengan harga. Contoh kita misalkan anggaran penjualan itu dari kuantitinya berapa nih? Kuantitinya kita ambil 100, sedangkan price-nya kita ambil 1000 ya misalkan harganya. Maka jumlah ataupun total dari anggaran penjualan itu sekitar 100.000. Ini 100.000. Itu anggaran penjualan. Oke, kita masuk rumus yang kedua ataupun anggaran selanjutnya itu anggaran produksi. Nah, untuk rumusnya sendiri sebelumnya kita terus dulu anggaran produksi. Untuk rumusnya sendiri itu ada di Y ataupun anggaran produksi sama dengan X ataupun variabel plus U awal dan plus U akhir. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Y sama dengan X, misalkan kita ambil 100 plus U awal dikurangi U akhir plus U awal. Nah, 100 kurang tambah 500 5.000 kurangi 300 misalkan sama dengan 300 berarti 500 berarti 4.800. Nah, ini untuk anggaran produksi. Oke, kita masuk ke yang ketiga, ada disebut dengan anggaran variabel. Nah, ataupun anggaran overhead, teman-teman. Yang ketiga itu ada anggaran overhead. Apa sih itu anggaran overhead? Anggaran overhead ya. Nah, untuk anggaran overhead sendiri kita tulis di atas ya teman-teman, biar lebih mudah. Nah, di anggaran overhead ini ada rumusnya, itu overhead total atau disebut OH di rumusnya ini total sama dengan overhead overhead total ataupun overhead tetap. Di sini overhead tetapnya kali V ataupun variabelnya ditambah Y ataupun jumlah produksinya. Ada variabel dan ada jumlah kali ya. Oke, di sini overhead tetapnya misalkan berapa? Terus OH ataupun overhead tetapnya kita masukkan misalkan 100 ataupun lebih banyak lah 1000. Nah, 1000. Terus variabelnya kita masukkan 500 50 lah kali Y nya kita masukkan 1000. Oke, sekarang kita kalikan terlebih dahulu. Kita kalikan dulu 50 kali 1000 yang nanti ditambah dari sini teman-teman. 50 kali 1000 itu sekitar 50.000 kali 1000 berarti nah kita ketemu. Jadi overhead tetap ataupun unit yang dibutuhkan untuk overhead tetap itu sekitar 50.000 unit. Oke.